saya hormati Bapak Ibu Dubes dan Pak Gembala, Ibu, serta seluruh penatua Gereja Roh. Saya sangat dihormati untuk berdiri di depan saudara. Saya dipercaya oleh Gembala saudara untuk berdiri di sini, dan mungkin baru pertama kali saudara lihat wajah saya. Saya perkenalkan sebentar, sedikit saja karena waktunya sangat ngejar. Nama saya Magdalene Kawoco. Kalau kita mean business with Him, ya, kalau kita serius sama Tuhan, maka Tuhan juga serius sama kita. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, kita jadi Kristen yang ecek-ecek, saudara nggak akan dapat apapun. Amin. Dan di dalam firman Tuhan ini banyak sekali rahasia-rahasia tersembunyi yang disebut the hidden mysteries of God. Kita harus cari itu, karena misteri itu tidak dimaksudkan untuk tetap menjadi misteri, dan rahasia tidak akan tetap rahasia, sebab Tuhan memberikan di sana untuk kita mencapainya jika kita mengerti kode-kode firman Tuhan, kode ilahi. Kalau kita nyampe levelnya Tuhan, maka Tuhan akan membukakannya kepada kita. Tetapi kalau kita diam saja, kita tidak mencarinya, maka Dia juga tidak akan memberikannya kepada kita. Karena Dia hanya akan memberikan rahasia kepada orang-orang yang bisa dipercaya, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Dan saya bersyukur diperlengkapi dengan fondasi firman. Ayah saya itu memaksa kami anak-anak sejak kecil untuk baca firman sebelum makan, baca lagi ayat ini. Jadi saya dikasih Alkitab kecil kami anak-anak, kasih perjanjian baru yang kecil waktu itu warna biru. Harus baca sebelum makan, harus baca sebelum tidur, harus habis target gitu. Sampai akhirnya saya bersyukur bahwa saya berjalan kemana-mana yang saya tahu firman itu menjadi pelita bagi kaki saya dan terang pada jalan-jalan saya. Saat saya melenceng sedikit, saya takut karena ada firman, saudara. Karena ada Tuhan yang lihat saya. Ya, dalam perjalanan ke sini, kalau salah ya, saya melihat di pesawat itu ada TV-TV kecil gitu ya sekarang ya, dari Batik ya. Lalu ada film itu seringkali distract saya gitu. Tetapi mau nggak mau mata ini bisa nancep ke sana. Waktu saya lihat itu salah satu dari mereka yang membuka TV-nya, saya melihat mereka entah itu astronot atau apa gitu dikirim. Kemudian dari headquarters-nya mereka memperhatikan dengan layar yang gede sekali apa yang terjadi di space, ya, di kapal ulang-alik mereka. Waktu saya melihat itu, saya mikirkan bahwa kita ini dilihat oleh Tuhan sedemikian jelasnya, sedemikian detailnya. Tuhan tahu kegerakan kita. Hanya saja kita manusia jasmani, manusia daging, kita tidak terlalu mikirkan itu. Tetapi saat saudara mengerti bahwa saudara ini bukan manusia biasa lagi, tetapi saudara adalah manusia roh yang harus beroperasi di alam roh, sebagaimana Allah kita adalah alam roh, Dia Allah segala roh, maka saudara tidak lagi hidup secara jasmani di bawah hukum duniawi ini. Walaupun kami mengajarkan dalam pemuridan, kita harus tunduk di bawah hukum negara, peraturan-peraturan yang pemerintah tetapkan,
jalan dengan baik, tidak nerabas marka, tidak nerabas lampu merah, menghormati setiap otoritas, karena otoritas itu ditempatkan oleh Allah di sana sebagai hambanya. Jadi kita mengerti itu, tetapi di dalam hukum kehidupan jasmani kita setiap hari-hari kita sebagai manusia roh, kita tidak hidup secara jasmani, saudara. Untuk itu Tuhan memberikan firman kepada kita yang luar biasa sebagai tuntunan bagi kita manusia roh, bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu sebabnya kita belajar dari Dia, kita hari-hari mencoba memakai, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan betapa sulitnya bagi banyak anak-anak Tuhan, karena hidup bergelimangan di dalam dunia ini. Dan hari-hari kalau saudara tidak menyadari, saudara jejali hidup saudara, atau saudara cemplungkan diri saudara di dalam sistem dunia ini, saudara mengikuti arus, mengikuti arah mereka sehingga saudara menjadi sama dengan dunia. Dan itu bukan yang Tuhan maksudkan bagi kita sebagai orang Kristen, orang-orang terang. Kita harus menjadi terang bagi dunia ini dengan perbedaan-perbedaan yang sangat nyata saat kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Yeremia 9 ayat 24 di sana dikatakan, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saat kita hidup di dunia ini, jika seseorang ingin bermegah, ingin tahu, ingin menyombongkan diri, begitu ya gampangnya, bermegah, dia harus bermegah bukan karena anaknya 4 kembar ya, tokonya 4 kembar ya, dan sebagainya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pencapaiannya, tetapi karena pengenalannya akan Tuhan. Di saat seseorang mengenal Tuhan, maka dia akan dising hatinya Tuhan. Saat kita masuk ke dalam keluarga ilahi, saudara, maka seharusnya kita senantiasa sing dengan surga, ya. Kita nyambung dengan surga. Kita minta transferan surga. Kalau saudara punya HP, biasanya setiap beberapa berkala ya ada update software atau software update gitu ya. Biasanya kalau saudara dapat itu diapain? Delete, sekarang, nanti, atau besok gitu. Apa yang saudara lakukan? Nanti. Sampai yang setiap kali lihat itu senang terus langsung hit sekarang gitu. Siapa di sini? Nggak ada ya. Nah, saudara, itu adalah contoh bagaimana kalau kita ini itu dari pusatnya kan HP itu mereka mau ngasih yang terbaru, software terbaru, tetapi itu butuh waktu, padahal cuma mungkin berapa jam aja, atau kalau malam ditinggal bisa gitu ya. Tetapi kita males gitu, nanti gitu ya, atau kapan-kapan, kalau bisa sampai dulu saya pernah nanya gitu ya, ini bisa nggak isi selamanya nggak muncul sih? Dan ada yang ternyata ngomong gitu juga, gimana caranya supaya ini dari pusatnya nggak ngirimin saya ini lagi? Karena manusia itu people of habit ya, sehingga dia senang sekali hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Untuk update terbaru itu males sekali, untuk belajar lagi males.
Nah, kalau kita malas demikian saudara dengan update surga, kita nggak asing dengan surga, maka kita juga tidak akan ditransfer pengetahuan-pengetahuan yang baru. Walaupun saudara sudah 47 tahun setengah duduk di gereja yang sama, duduk di bangku yang sama, dan orang suka duduk di pojok yang sama. Ya. Kalau ada orang baru duduk situ, saudara mulai pasang muka. Ya. Seolah ini kapling saya, sudah saya beli dari dahulu kala, jangan ada yang sentuh saya. Sebenarnya di situ. Jadi gembala mudah sekali untuk cari domba-dombanya, pasti mojok di sana. Nah, itu yang pertama itu. Nah, kalau kita tidak sing dengan surga, kita tidak mau memperbaharui level rohani kita untuk kita sama dengan Tuhan, maka selamanya walaupun 47,5 3 bulan dan 8 hari dan 3 jam itu saudara sudah jadi Kristen dan duduk di sana, saudara tahu A sampai Z pendeta ini, saudara hafal kisah Banyolanya dan sebagainya, saudara secara rohani tidak bertumbuh, tidak mengerti pikiran-pikiran Kristus. Pengajaran ini, saudara, pagi hari ini saya ingin memperkenalkan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan saudara, pikiran-pikiran Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga yang terbaru dari Tuhan itu saudara siap untuk sing dan update dengan the latest information of the kingdom of Christ. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat ke-8. Kolose 2 6 sampai ayat ke-8. Saya mohon yang pria, gentleman, membaca ayat yang genap, lalu ladies yang ganjil dan yang ke-8 bersama-sama. Siap, 2, 3. Kamu telah mendiamkan Kristus Yesus di Tuhan kita. Baik itu adalah tetap dalam Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa saat kita sudah menerima Kristus Yesus, kita ini harus tetap di dalam Dia, tetap itu permanen. Ya, permanen itu bukan visitor. Kita anak Tuhan banyak yang doa cuman visit Tuhan, atau lapor Tuhan, atau minta Tuhan tolong jagain dan berkati. Kalau sebagai anak-anak itu masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau kita sudah mulai bertumbuh, kita tidak lagi mama minta ini, mama papa give me. Nggak gitu lagi. Saudara mulai berdoa dan hidup dengan level yang berbeda. Saya kasih contoh yang sangat mudah sekali. Orang banyak yang berdoa gini, Tuhan berkati makanan ini, atau berkati aku kuduskan, aku sucikan bakso ini dengan darah Yesus. Darah Yesus itu bukan untuk menyucikan bakso, saudara. Dan banyak orang nggak ngerti ini. Lalu dia bilang, Tuhan, Engkau berkati. Saudara, kalau saudara sudah bertumbuh, saudara punya kuasa. Saudara tidak minta Tuhan lagi, tetapi saudara lah yang memberkati. Saudara mengatakan, aku berkati makanan ini, aku berkati hari ini, aku berkati tubuhku, aku berkati pikiranku, aku berkati hidupku, aku berkati atmosfer di alam roh di tempat ini, aku berkati sepanjang jalan beliling ke sini. Saya mengucapkan berkat, saudara. Nggak pernah berhenti mulut saya, hati saya, pikiran saya memberkati. Kalau saudara dewasa, saudara tidak lagi belas ini tolong, tetapi saudara lah yang menolong
kuasa itu. Saudara punya HP, saudara tidak berarti saudara punya HP, saudara tahu, mengenal HP itu. Ya. Tetapi saat saudara mempelajari, mendalami, maka saudara akan mengerti bagaimana mengoperasikannya secara maksimal. Ya. The guys over there yang duduk di belakang sana, mereka tahu bagaimana mengoperasikan amplifier, sound system dan sebagainya. Karena mereka mempelajarinya. Saudara melihat alat itu dari minggu ke minggu, tetapi karena saudara tidak mempelajari, maka saudara tidak berpengetahuan. Nah, demikian juga dengan anak Tuhan. Jika kita datang dari minggu ke minggu, kita cuma ngangat, saudara, di feeding aja ya. Pendeta kasih makan. Saudara sendiri tidak belajar munyah, tidak belajar menggali, ngeduk lagi dan belajar untuk hidup saudara sendiri, maka saudara tidak akan bertumbuh secara dewasa. Dikatakan ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Jadi ada penambahan yang nyata, yang orang akan melihat perkembangan saudara. Ternyata ini berubah juga loh. Saya nggak pikir bahwa orang kayak gini nih bisa berubah. Ya. Pengenalan saudara akan mulai diubahkan, hidup saudara, pengertian saudara diubahkan, dan dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Nah, ini yang menjadi penghambat dari pertumbuhan anak-anak Tuhan dan level rohani seseorang, karena dia menganut filsafat turun-temurun. Doa sama, karena saudara dengar seperti itu, maka saudara doa mumbling seperti itu namanya doa latah. Saya katakan latah. Tuhan tolong saya, harusnya enggak Tuhan tolong saya lagi. Saudara yang memberkati hidup saudara. Saya berkati tubuh saya. Saya berkata saya makin umur, saya makin sehat. Sebab firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi saya berkatakan saya ini tambah umur, tambah saya terbang seperti Raja Wali, berlari tidak lelah, berjalan tidak lesu. Tetapi filsafat umum mengatakan ya memang udah tua, kalau jalan ya harus pelan-pelan. Saya ngomong sama beberapa murid yang sudah tua, ada murid-murid yang 80. Itu kalau digandeng itu senang banget gitu. Oh, jadi senang gandeng. Iya, jadi kalau digandeng itu jadi ngelendot kan. Jadi walaupun bisa jalan sendiri kalau di rumah, kalau ada yang gandeng itu rasanya itu enak kalau mereka itu gandeng gitu. Ya, tahu maksud saya saudara ya. Jadi dia makin gelendot, makin berat gitu, makin rasanya. Saya bilang, Oma jangan sok tua. Saya gitu, nggak usah sok tua. Oma harus berpedoman kepada firman Tuhan. Ini saya nggak ngomong ini filsafat kosong, ini pikiran masa lalu. Saya nggak ngomong gitu. Tetapi ini adalah sedikit contoh di mana banyak anak-anak tidak mengerti bagaimana menggunakan firman ini sebagai alat bagi kenaikan level iman mereka selama hidup di dunia ini. Mereka berpikiran dan mengikuti adat-adat, istilah, tradisi-tradisi manusia, dan itu dilegalkan karena berkata, ya kan kita kan hidup dalam tradisi. Kenapa Yesus harus berbeda, saudara? Kenapa Yesus waktu dia datang, mereka para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka mengecam dia karena dia sedemikiannya berbeda, dan mereka ini orang-orang ahli-ahli agama yang tiap minggu membacakan Taurat. Mereka sendiri yang akhirnya membunuh Yesus karena mereka tidak mengerti, tidak membukakan mata hati mereka untuk naik di level yang update tiap kali seperti ini. Itu sebabnya tradisi ini sangat membahayakan, dan yang dituntut adalah saudara sendiri sebagai orang percaya. Walaupun kita bisa salahkan pendetanya, tetapi saudara tidak akan pernah bisa selamanya menyalahkan pendetanya.
Kalau saudara sendiri tidak belajar, saya kalau ngomong sama pendeta-pendeta, saya berkata, ya salahkan pendetanya jikalau pendetanya ini nggak ngerti bagaimana menuntun orang, jemaat kepada visi dan destiny mereka. Kalau pendeta ini sendiri nggak tahu destiny dan visinya dan panggilannya, jadi bagaimana kalau dia nggak tahu dia ngajar jemaatnya? Bagaimana jemaatnya menjadi pendoa yang ulung, yang tangguh, kalau pendeta ini sendiri malas? Jadi kalau saya hadapan dengan pendeta, saya akan salahkan pendetanya begitu. Tetapi kalau saya berhadapan dengan jemaat, saya akan berkata, saudara tidak akan pernah bisa mengharapkan pendeta-pendeta untuk pertumbuhan saudara. Kalau minggu seperti ini adalah celebration, saya sudah menyadari bahwa 1 jam khotbah itu tidak akan bisa mengubah orang, saudara. Karena mereka pulang, mereka nggak ngerti itu. Baru parkir, baru disalip sedikit udah. Kasih buka jendela ini lagi ya. Nah, itu buatannya di mana? Dan nggak diajarin dari hari ke hari bahwa kamu harus bertumbuh sebagai orang kerajaan. Kamu harus mengenakan jubah kesabaran, kebaikan, kemurahan, kemanisan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan sebagainya. Tetapi sulit sekali untuk hamba Tuhan atau seperti ini monolog satu arah untuk bisa diarahkan kesalahan-kesalahannya. Ya, contoh. Kemarin ada seorang yang datang pada saya dan minta tolong. Oh, doakan suami saya, Bu. Oh, kenapa emang suaminya? Oh, suami saya memang keras kepala. Terus mau apa? Suami saya jadi baik, Bu. Oke. Kamu udah berapa kali ngomong keras kepala begini? Ya sering sih, Bu. Nah, kamu mau suami kamu berubah, tetapi kamu tiap kali ngutukin dia. Dia mau keras kepala itu orang. Kamu memang dasar keras kepala. Nah, saudara nggak ngerti bahwa itu adalah kutuk. Saudara ingin berubah, tetapi ngutukin tiap kali. Nah, ini yang seperti ini tradisi dan kita bilang dasar, memang orang itu dasar. Kita ngomong mendasarkan dia, berarti saudara menginginkan orang itu untuk tidak bertumbuh, tidak berubah, begitu. Saat kita mengerti pengenalan akan firman bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, maka kita akan hati-hati karena firman Tuhan mengatakan siapa menggemakannya akan, saudara tahu semua ya? Hebat ya. Nah, itulah sebabnya kita harus mulai mengubah. Saya mengatakan begini, kita harus memikirkan apa yang akan kita pikirkan, yang sedang kita pikirkan. Kita harus memikirkan apa yang akan kita katakan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, saya nggak ngomong orang dunia, saya ngomong anak-anak Tuhan, kalau ngomong itu nyeplos tanpa dipikir. Sudah terbiasa dengan lidahnya fasih, tetapi tidak memikirkan bahwa itu kata-kata penuh dengan kuasa. Sehingga dengan demikian saya menolong untuk membalikkan perkataan itu. Kamu mau supaya suamimu berubah menjadi baik, apalagi mencintai saya, oke? Apalagi lepas dari ini dan itu, apalagi ini dan itu, oke? Sekarang kamu cabut dulu itu kata-kata. Iya, salah saya. Enggak cuma gitu, dicabut itu harus ngomong di alam roh. Saya cabut kata-kata saya mengenai suami saya, bahwa suami saya ini bandel, ngeyel, keras kepala, dablek dan sebagainya. Di sini banyak orang Surabaya. Dan sebagainya itu dicabut sampai seakar-akarnya karena saudara, suara saudara, saya bisa sampaikan banyak sekali beberapa sesi sendiri mengenai kata-kata kita ini vibrates di alam roh. Kata-kata kita vibrates. Jadi iblis bisa nangkep itu dan dikembalikan kepada kita, dan dia punya hak legal dan dia akan berkata, dia ngomong seperti ini, dia sendiri ngomong seperti ini. Itu sebabnya saat saudara menyadarinya, maka saudara harus mencabutnya karena itu sudah ditanam. Ya, orang mengatakan sesuatu, orang lain bisa sakit hati sampai kepahitan, sampai keturunan-keturunan.
itu menyangkal dia 3 kali, Yesus datang kepada Petrus dan dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, you know lah aku lah. Dia tanya lagi, Simon Barjona, apakah engkau mengasihi? Tuhan, excuse me, you know. Ketiga kali lagi, kenapa saudara sampai 3 kali? Karena dia nangkalnya 3 kali, jadi harus Tuhan ajarin pembalikan, saudara. 3 kali dibalik dicabut. Itu banyak anak nanti. Dan itu areanya di mana? Pada waktu Petrus menyangkal dia itu di apa? Di depan perapian. Waktu Yesus mengembalikan itu di mana? Di depan perapian juga lagi bakar ikan. Mengingatkan Petrus, ini kejadiannya kamu harus balik. Jika nanti kamu bertobat, kamu ajarin yang lain. Nah, kita itu ngomong sudah berapa banyak kali, dan orang-orang timur ini senang banget kalau ini bikin seperti ini, susahnya setengah mati, gitu ya. Kalau saudara mau setengah mati, tinggal setengah lagi, saudara. Sudah innalillahi. Tetapi saudara bunuh diri setiap hari, setengah mati, dan saudara sakit-sakitan, badannya rasa kayak mau mati setiap hari. Saudara tempel tensoplas, salon paslang yang dijidat di mana? Itu karena kebanyakan itu kata-kata saudara sendiri yang mengutuki diri saudara. Ini memang sial, kepala ini selalu sakit. Ya sudah selalu sakit. Nah harusnya saudara memberkati, mencela itu kata-kata, dan tiap kali puji Tuhan, terima kasih. Kamu kepala, kamu masih mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan ya. Saya suka ngomong begitu, saudara. Yang kemarin HP saya jatuh, jangan main-main, kamu masih mau dipakai ya, Tuhan tidak. Saya bilang kamu baik-baik, jangan bikin rusak, jangan bikin macam-macam. Nah saya selalu memberkati diri saya sendiri. Saya dulu saya benci banget dengan semua keadaan tubuh saya. Ada yang baik yang saya pikir dari tubuh saya. Tapi saat saya menyadari bahwa Tuhan punya tujuan di dalam setiap kita, di dalam hidup saya mulai minta maaf sama tubuh saya. Saya bilang, Rambo terima kasih ya. Kamu sudah melayani saya. Kamu menjadi mahkota buat saya. Untuk sama-sama kita tampil melayani Tuhan. Saya ngomong sama tubuh saya memberkati tubuh saya. Kulit jangan keriput ya, jangan tua ya. Saya ngomongin. Orang suka banyolin dirinya kan. Iya enggak? Saya sering dengerin orang suka ejek dirinya, bullying themselves ya. Tetapi saya pikir, oh no, mereka nggak ngerti kuasa kata mereka sendiri. Yang paling percaya kepada mereka adalah ini loh, saudara, saking dekatnya ini loh. Ya, kita sendiri mempercayai apa yang kita katakan. Orang lain bilang, ini kamu ganteng sekali. Oh enggak. Ini cakep banget. Enggak. Iya. Dan kalau saudara ngomong enggak, orang puji saudara bilang enggak, ya enggak. Harus saya diri saudara sendiri. Maju. Ya sudah, karena saudara lakukan itu berulang kali. Well, Matius 15 ayat 2 dan 3 saya minta saudara-saudara bacakan bersama-sama. 2, 3. Ya, adat istiadat tradisi inilah yang sangat bisa menghambat pertumbuhan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak menyelidiki firman Tuhan dengan seksama, meminta supaya mereka mata hatinya dibukakan. Saya hari-hari berdoa, saudara. Doa saya itu doa firman. Doa saya adalah doa hafalan ayat, doa firman. Karena apa? Sama frekuensinya. Dia mengerti bahasanya.
Kalau bahasa saya masih terbatas. Saudara, tahukah saudara bahwa firman Tuhan ini diberikan kepada kita manusia dengan bahasa yang sangat terbatas untuk kita mengerti. Tetapi bahasa Allah itu sangat tinggi. Itu sebabnya ada yang namanya rahasia firman Tuhan, rahasia Allah yang akan nanti saya akan tuntun saudara, diberikan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh lapar dan mencari Dia, saudara, lebih dari emas permata, lebih dari segala kekayaan dunia. Kalau saudara menganggap firman, menganggap kekayaan ilahi itu seperti itu, maka saudara akan mengabaikan semuanya. Saya tidak bilang saudara tidak boleh melakukan tanggung jawab pekerjaan saudara. Bahkan orang-orang yang mengenal firman akan melakukan jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak kenal firman, saudara. Mereka akan bekerja lebih baik, mereka akan melakukan tugas dan panggilan Tuhan di bidang-bidang mereka masing-masing dengan sangat luar biasa. Nah, saat seseorang mulai naik memikirkan pikiran-pikiran Kristus, maka dia akan mengerti apa yang di dalam firman Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Salah satunya adalah 2 orang yang pergi ke Emmaus. Kalau matanya tidak dibukakan, saudara, maka mereka nggak akan ngerti. Dalam Efesus itu dikatakan bahwa Paulus berdoa, aku meminta kepada Tuhanku yaitu Yesus Kristus Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan agar mata hatimu menjadi terang. Mata hati kita harus terang. Saya untuk tahun ini mengajarkan kepada murid-murid yang Tuhan percayakan di seluruh dunia, agar mereka tahun ini adalah tahun 2020. 2020 itu perfect vision, ya. Kalau saudara ke optik 20, saudara bisa melihat dengan jelas. Nah, kalau kita ini dikasih tahun yang luar biasa, hanya generasi kita ini, saudara, yang melewati tahun 2020 ini perfect sekali. Tuhan mau agar mata roh kita, mata hati kita terang, dibukakan untuk kita mengenal Dia. Tadi ayat yang pertama, saudara masih ingatkan. Kalau saudara mau bermegah, dapat saudara bermegah karena pengenalan kita kepada Dia. Jadi mengenal Dia menolong untuk membuka mata roh kita. Kita tidak menyadari hari-hari saudara kita sibuk dengan semua berita-berita. Sibuk saudara masukin jam. Saudara nggak ngerti. Banyak, kami salah satu ada murid yang kerjanya wartawan. Kami ajarkan, gimana ibu, kami ini wartawan, kami harus tulis berita yang negatif, yang buruk. Kami harus cari-cari ibu, supaya ya itulah katanya. Supaya itu apa? Supaya laku ibu. Oh begitu, Bapak sebagai anak Tuhan nggak bisa dong begitu. Ya tapi ini tuntutan katanya. Gimana kalau Bapak membuat suatu perbedaan yang positif? Nggak laku bu, bos nggak boleh. Jadi rupanya berita itu sudah digosok sedemikian rupa, dipelintir sedemikian rupa, supaya saudara ikut emosi, supaya saudara kuping saudara panas, dan saudara langsung mendiskusikannya, sharing grup sepelayanan penatua dan pendetanya sekalian, ya sekalian saudara nutukin itu ke pemerintah, padahal saudara nggak tahu apa-apa, dan padahal dipelintir oleh wartawan. Nah ini kalau saudara nggak nyadari, tiap hari saudara masukin sampah di manusia roh saudara, di alam spiritual saudara, dan saudara nggak ngerti. Ada ayatnya 2 Korintus 7 yang mengatakan tiap hari itu kita ini sebenarnya harus membersihkan dari pencemaran rohani dan jasmani.
Jadi ada itu yang namanya pencemaran saudara. Tetapi saudara nggak nyadari kalau malam saudara nggak buang semuanya, yang saudara lihat sengaja atau tidak sengaja, yang dengan kebiasaan sengaja saudara melihatnya, saudara masukin, saudara nggak buang di trash, iya, nggak buang, nggak delete, itu menu-menuin saudara punya software. Dan itu nggak nyadar, hari demi hari sampai berpuluh-puluh tahun, itu semuanya sampah dan kehidupan saudara ditentukan oleh apa yang saudara dengar dan saudara lihat. Betapa bahayanya anak-anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Tapi jika saudara sadar, yang saudara kehendaki, yang saudara pingin, mata roh saudara dibukakan untuk mengenal Dia. Saudara butuhkan hikmat dan wahyu mencari Dia, untuk saudara masuk ngeblend bersama Dia, untuk saudara sing pikiran saudara dengan Dia. Maka saudara akan jadi satu roh. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 63 di sana, daging itu sama sekali nggak berguna. Rohlah yang memberi hidup, dan firman itu adalah roh dan hidup. Kalau saudara tahu, itu ayat luar biasa. Kalau saudara ngerti bahwa daging ini, hal-hal yang kedagingan ini sama sekali nggak berguna, bukankah seharusnya kita pangkas-pangkas? Itu yang kami ajarkan saudara dalam pemuridan. Dipangkas, dan banyak jemaat nggak ngerti bagaimana caranya mangkas itu. Sebabnya saya bersyukur Bapak Gembala saudara mengundang saya untuk establish pengertian akan pemuridan ini di tempat ini. Gembala saudara sudah datang ikut training kami tahun 2014, dan gak nyangka-nyangka saudara, mereka membantu berlima datang kepada saya untuk menyerahkan diri sebagai anak rohani saya. Saya berkata, kalian siap benar-benar. Kalau anak itu perlakuannya beda loh dengan tamu loh, saya bilang gitu. Siap ibu, katanya. Saya bilang anak itu perlakuannya beda. Ya, kalau jemaat saya nggak nabok. Kalau anak saya nabok, kesalahan harus ditolong. Firman itu menolong kita untuk disiplin kita, untuk kita baik, untuk kita sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Kalau saudara baca di dalam kitab Habakuk di sana, Tuhan berkata, naiklah. Tuhan selalu minta kita untuk naik, saudara, untuk mengenal Dia karena Dia di atas. Dia berada di gunung Sion, di gunung Tuhan. Dia selalu berkata, naiklah, come up higher, supaya kita menyisihkan, mengesampingkan hal-hal yang daging yang sama sekali tidak berguna, tidak menolong kita untuk kita mengenal dengan Dia. Dengan sedikit demi sedikit kita buang kedagingan kita, maka roh kita akan makin naik, maka roh kita naik lagi, kita naik sampai kita mengerti pikiran Tuhan. Kalau sebagai orang tua, saya bisa mengerti bagaimana anak-anak rohani itu bertumbuh sesuai dengan level kerohanian mereka. Kalau saudara baca pun di dalam Matius 25 ada perumpamaan di sana yang mengatakan Tuhan memberikan talenta itu sesuai apa? Kesanggupannya. Kalau saudara disanggupkan, maka saudara ditambah lagi. Kalau saudara dikasih tetapi saudara diamkan saja, maka itu akan mubazir dan dikasih kepada orang lain. It's amazing bagaimana saya melihat orang-orang yang dipercaya Tuhan dan mereka ngejar saudara, mereka dipercaya lebih lagi. Gampang sekali di satu bisnis, orang bos akan melihat karyawan-karyawan yang sangat kompeten. Jikalau dari 100 cuman ada let's say 5, dari 5 ini pasti ada lagi yang 3 atau 2 yang lebih. Kalau saudara punya hal-hal penting dan rahasia, saudara kasih ke siapa? Saudara umbar ke semua enggak? No, saudara akan kasih ke mereka-mereka ini, your secret agent, orang-orang yang saudara bisa percaya. Demikian juga dengan Tuhan. Saya memikirkan di Indonesia ini kira-kira ada berapa juta jiwa? 270 juta sekian. Orang Kristennya berapa?
Bapak yang tahu maaf Pak. 25 juta itu ya yang kedap. Ya, oke. Nah, dari 25 juta ini saya minta saudara pikirkan, kira-kira yang serius sama Tuhan berapa? Berapa persennya gitu deh? 10%, ada yang saya dengar dengan 10% ya, saya tangkap itu 10%. Dari 10% yang tahu visi Tuhan dalam hidup mereka, berapa persen kira-kira? Berapa persen lagi? 5. Ada yang bilang 5. 3 kali kau. 5. 5. Dari 5 yang ngejar banget ini berapa? Berapa? Berapa lagi yang keras waktu saja? 2%. Ada yang bilang 100%. God bless you. Ya. Tentunya Tuhan akan berikan kepada dia. Saudara lihat orang yang kompeten itu kalau dikasih kerjaan dikerjain dia. Belum sampai hari besoknya dia sudah serahkan tugasnya. Saya punya orang-orang yang demikian dan semakin mereka begitu saya kasih lagi karena harapin mereka yang lain. Walah, ya. Memble banget, lama banget saya nunggunya, harus ditolong, harus digertak, harus dibilangin lagi, harus diingetin visinya, harus diingetin semua bagaimana small mattersnya, bagaimana mereka smart worknya di tempat umum, gimana, kasih penjelasan lagi sebelum saya dapat resultnya. Nah, semuanya ini saya ingin membangun saudara di dalam pengertian bahwa pentingnya kita untuk mengenal dia, untuk naik ke level alam roh, untuk mengerti dan mengenal misteri dari rahasia yang tersembunyi. Mari kita baca akhirnya. Itu tadi baru pembukaan saudara, baca saudara. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ini adalah jawaban Yesus pada waktu Yesus berkhotbah dan banyak sekali ribuan orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan dia. Lalu murid-muridnya datang dengan kerabat-kerabatnya. Mereka berkata, ini guru master yang saya ikuti. Kalian mesti lihat dia, hebat sekali. Coba, semua sudah didatangkan dari dusun-dusun, balik-balik gunung, lalu datang di situ. Dan waktu Yesus membuka mulutnya, Yesus bicara dalam perumpamaan. Lalu mereka murid-muridnya datang kepada Yesus. Guru, kenapa ini engkau berbicara hanya dalam perumpamaan? Ini dia jawab Yesus. Kepadamu itu siapa saudara? Murid-murid. Saudara baca di sana. Hanya kepada murid-murid katanya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Waktu saya mengerti ini, saya pikir kita nggak bisa selain kita harus jadi murid. Dan murid itu perlu didikan bimbingan, saudara. Ya, murid itu harus nyatet, harus duduk, harus kerjain PR, harus hafalin ayat. Hafal ayat itu sudah tua, nggak bisa. Saya bilang, nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini mau ayat 1 sudah hafal ke ayat 2, hafal ayat 1 lupa lagi. Bagaimana caranya? Nonton TV, nontonnya sambil agak nonton gitu. Ada lagu yang hafal tidak? Hafal ada. Lagu apa? Reklame hafal. Kenapa? Ulang-ulang itu. Firman Tuhan harus ulang-ulang.
dia hafalkan. Setelah saya datang ke satu pulau itu, lalu saya nanya, murid di sini bagaimana? Apakah ada yang bisa hafal ayat? Saya, katanya, Oma ini. Jadi berdiri, dia hafalkan 10 ayat, saudara. Pendetanya nangis peluk. Batin saya itu bisikin apa ya? Saya belum diajarin sama Oma gitu kali. Satu kali saya diminta untuk mengajar grup konglomerat di satu tempat, saudara. Mereka adalah hasil bumi terbaik, mereka developer terbesar di sana. Mereka pokoknya ini kaya sekali. Mereka bilang, ibu jadi imam kami deh. Saya bilang udahlah, gak usah judul-judulan, kita akan belajar saja. Yuk, saya minta datang on time. Ya. Lalu saya bilang nanti 1 bulan lagi saya akan datang, karena saya datang di sana tuh makanan berlimpah. Saya bilang kali itu saya datang semuanya saya akan ajak puasa. Mereka bilang puasa, gitu kan? Bisa itu kayak bisa itu karena hari-hari kami kerja. Saya bilang harus puasa. Pokoknya saya akan ajar kalian puasa karena sudah terlalu banyak makan. Jadi saya datang, dan sebelum saya datang ternyata mereka latihan dulu, saudara. Ini orang-orang kaya sekali, bukan main. Mereka latihan puasa. Latihan puasa mereka saling senang sekali. Ternyata kita bisa puasa. Bisa. Kita pikir mau bawa infus kemana-mana saat puasa. Itu mereka ngomong gitu loh, saudara. Ternyata bisa. Nah, saya naikkan mereka di level yang berbeda. Tidak saja mereka duduk dan makan terus, ajak pendetanya makan terus. Iya. Sampai akhirnya saya datang kali itu, hari keduanya saya lihat, ini satu bos ini sudah duduk di karpet, saudara, kakinya sila begitu terus. Wah, sayangnya bos lain di pinggir sana. Saya pikir, wah, hebat sekali berdoa. Saya bilang sesudah amin ya, wow, saya kagum loh sama bapak-bapak ini. Tadi doain ya kami ya sebelum datang. Tidak ibu, kami hafalkan ayat. Padahal ini waktu pertama saya datang, saudara. Saya bilang bapak-bapak mesti belajar firman ya, hafalkan ayat. Ya mana bisa, kita orang sibuk ibu. Saya juga orang sibuk pak. Tapi saya hafalkan ayat, bapak juga harus hafalkan. Ibu kan pendeta, itu maklum, itu kerjaan ibu katanya. Saya belikan Alkitab ya, saya beli. Gak usah, saya beliin yang warna-warni supaya bapak semangat. Bapak tiap hari ngapain aja? Ya, baca koran. Lalu beritanya pagi ini apa? Wah, semangat dia cerita. Nah itu sudah hafal ayat koran. Bagaimana bapak ini setiap hari bertahun-tahun sampai bapak tua hafal ayat koran, bapak ceritakan dengan semangat. Bagaimana bapak dalam firman ini yang lebih tinggi dari semuanya. Ada rahasia tersembunyi yang kita semuanya anak Tuhan harus cari, saudara. Tetapi ya itu, ya lalu sulit. Nah, kalau ngomong sulit, itu ngutukin lagi sulit. Saya sudah tua, sulit sekali untuk hafal ayat. Sulit, makin tua, makin sulit, saudara. Amin. Pak, tolong cuma kita ngomongin. Apa ini roh yang sulit? Kenapa itu? Jadi akhirnya dia hafal ayat, dan saudara mereka tuh hafal ayat luar biasa. Loh, saya nggak ngomong bahwa kita itu harus hafal ayat. Saudara punya pengertian sendiri karena firman ini adalah roh, dan roh itu hidup, saudara. Daging sama sekali tidak berfungsi. Jika saudara mengerti kuasa dari roh
yaitu firman ini, saudara akan mencintainya lebih dari apapun, saudara. Lebih dari apapun juga. Dan di sini dikatakan murid-murid ini diberi karunia. Jadi hanya murid yang diberi karunia. Kalau nggak dikasih karunia, saudara sampai jungkir balik salto, saudara baca firman itu ada selaput yang nutupin mata roh saudara. Saudara boleh hafal tetapi saudara nggak dapat karunia. Saudara bisa khotbah tetapi saudara mata rohani saudara, mata hati saudara tidak akan bisa mengerti rahasia. Karena itu ada secret code, ada kode rahasia itu untuk dibukakan, itu ada kode tersendiri. Saudara harus naik sampai ke level di mana Tuhan akan membukakan. Saudara, biar saudara nangis sampai muka merah, saudara. Berkata saya bilang, kalau tahu ini saya dari dulu, nenek saya banyak hutang, kok tidak peduli saya. Saudara biar jungkir balik begitu. Kenapa sih Tuhan tega? Saudara, kalau saudara nggak dapat secret code-nya ini untuk membuka ini, saudara nggak akan bisa diberkati. Saudara cuma akan diciprati sesuai dengan kebutuhan saudara hari-hari. Tetapi saudara tidak akan mengalami anugerah Tuhan yang seharusnya sedianya disediakan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam arena rohani. Jadi ada secret code yang diberikan bagi murid-murid dan ini tidak diberikan kepada kerumunan. Waktu saya menyadari ini, saya kerjain saudara apa yang Tuhan minta saya lakukan untuk saya memuridkan. Dan firman Tuhan mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa murid. Bangsa Tuhan, model begini bangsa. Tapi waktu saya baca firman ini dikatakan jadilah segala bangsa murid. I take it personally, literally. Ini buat saya. Saya bilang bukan karena saya, karena ada karunia yang diberikan kepada kita yang mencari dengan sungguh-sungguh, yang mau jadi murid. Dulu saya keliling Indonesia dan beberapa negara, saudara, untuk menyampaikan firman seperti ini yang 1 jam dan pulang, 1 jam dan pulang. Orang minta foto, minta selfie. Lama-lama saya malas. Saya bilang, Tuhan, saya nggak nolong mereka, saya nggak mau. Saya capek kerja kayak gini, Tuhan. Buat apa? Mereka balik lagi ke kehidupan lama, sifat-sifat lama, omongan lama yang usang semuanya, yang semuanya adalah tradisi, ngikutin zaman, ngikutin umum ini. Saya nggak mau, Tuhan. Berikan saya kunci bagaimana nolong anak-anakmu, orang-orang percaya untuk berubah. Dan Tuhan bilang pemuridan. Oke. Dan dikatakan sampai ke bangsa-bangsa. Saya memperlengkapi diri saya, saudara, untuk pergi ke bangsa-bangsa. Dan semua apa yang saya lakukan hanya fokus bermuara ke sana untuk memuridkan bangsa-bangsa. Saya bersyukur dengan jerih lelah dan karunia sekarang murid-murid tersebar di 6 benua. Saya bersyukur untuk itu dan masih saja saya merasa, Tuhan, tanpamu mana bisa saya ngomong, tanpamu mana bisa saya membukakan antara mereka. Kalau saya ngomong seperti ini, saya menyadari saya ngomong antara spirit dengan spirit. Ya, saudara, saya anggap semua spirit karena kita adalah manusia roh, ya. Saudara adalah roh, saudara spirit. Sehingga saya ini sedang meletakkan dasar untuk membuka pengertian saudara bagaimana roh saudara ini tidak boleh ada dan station di tempat di mana saudara ada beberapa tahun yang lalu sejak saudara terima Yesus. Tetapi saudara harus naik ke level saudara sampai saudara mempunyai, diberikan karunia untuk mengerti kerajaan surga.
Dan ini saat murid-murid mengenal ini, kami ajarkan pelan-pelan. Karena sekali lagi bahwa bahasa firman Tuhan adalah bahasa sorga yang mencoba dibakukan, dibukukan, dikanonkan dalam koridor bahasa manusia yang sangat terbatas. Dan itu gak bisa kita mengerti sampai ada diberikan kepada kita secret code dan kunci-kunci kerajaan surga. Firman Tuhan pagi hari ini tidak tanda kutip memberkati saudara, tetapi membukakan mata roh saudara. Ini merupakan satu kunci untuk saudara naik ke level selanjutnya, untuk saudara mengerti bagaimana mencapai rahasia kerajaan surga itu. Saya ini suka mendon di hadirat Tuhan lebih dari pergi kemanapun. Saya suruh pergi-pergi malas, saudara. Pergi ke luar negeri kemana-mana sebenarnya saya nggak mau kalau bukan Tuhan yang utus. Jadi saya untuk jalan-jalan, untuk nge-mall, untuk nongkrong kafe itu nggak ada waktu, saudara. Saya berikan waktu itu karena saya mau bersosialisasi, saya mau pendekatan, saya mau menolong dan sebagainya. Tetapi untuk saya sendiri, untuk pergi itu enggak, saudara. Karena bagi saya di hadirat Tuhan itu luxury buat saya. Itu luar biasa, sebegitu hausnya, rindunya saya untuk berada di hadirat Tuhan. Nah, bagaimana kita ini mengubah, menolong hidup kita, menguasai daging kita, dan kita menaikkan roh kita, dibutuhkan pembelajaran yang sangat detail. Ini pekerjaan, by the way, ini bukan mudah, bukan satu hari. Saudara dengar begini tentang bim sarabim, bosarabo, suri-suri masuri, saudara langsung berubah untuk mengenal mendapatkan rahasia misteri. Enggak, saudara yang ibu-ibu baru saja dengar pun yang nyalak sama suaminya, pulang tatap matanya, sampaikan permohonan maafmu. Kalau boleh sungkem kepada suamimu, minta maaf, kasih dia, layani dia, cintai dia seperti yang kau pertama pacaran dulu atau pernikahan awal. Ya, saudara layani mereka, gak usah banyak ngomong, bikinin kopi, pijitin kakinya, ambilin air panas. Loh, ini kamu yang sulit banget malah ini. Oh Tuhan, dia kan berdoa ini kepala kalau di Timor Leste artinya apa ya? Sama nama Indonesia? Sama. Ketawanya gitu. Apa ya? Sebelah sini kurang agak tawa, tetapi sebelah sana sangat riuh. Berarti sini banyak masalah. Nanti perlu. Ya betul. Ya. Ayat terakhir. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Galatia 4 1 sampai 3 kita baca bersama. Pria dan wanita 2 3. Dan maksud dia meskipun dia ada beda dengan kesalahan, sungguh dia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi dia berada di bawah perayaan dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Allah. Dia menjaga keras kalau ada dalam yang baik, kita tahu juga kepada orang. Nah, saat kita masih kanak-kanak, Tuhan tidak akan memberikan warisan rohani. Tetapi kalau saudara mau bertumbuh secara dewasa, maka saudara akan menjadi akil balik di dalam roh dan akan diwariskan harta-harta rohani. Hanya kepada mereka lah Tuhan mempercayakan harta-harta ilahi untuk mereka dapat melayani generasi mereka, untuk mereka hidup berjalan di dalam destiny yang Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Saudara punya assignment di dalam dunia ini, saudara hidup.
Saudara punya tugas selama saudara hidup di dunia ini. Tugas saudara tidak makan, minum, kawin, dan beranak pinak, tetapi saudara untuk mengenal Dia, untuk mengenal Tuhan dan hatinya, untuk akhirnya saudara memikirkan dan berperasaan seperti Kristus. Gimana sih kalau saya hari-hari menghadapi hal seperti ini? Apakah saya memakai pikiran dan perasaan Kristus? Bahkan tahun ini saya kasih satu kata pokok yang sangat penting. Pikirkanlah, jikalau saudara mengatakan berbuat sesuatu kepada orang lain, itu mulia tidak? Kalau tidak mulia, jangan lakuin. Kalau saudara mau ngomong, mikir itu mulia enggak? Kalau saudara mau balas WA, balas telepon atau ini dan itu, saudara pikirkan itu mulia enggak? Jangan cepat-cepat asal hit dan kirim. Saudara pikirin dulu, tulis dulu, saudara emosi tulis, jangan kirim. Lalu saudara doain dulu, rendam dulu. Kemudian pikirin besok, buka lagi, sudah beda, ini gak pantas, ini gak mulia. Bagaimana saudara hidup ini punya assignment untuk memberkati, untuk menjadi terang bagi sesamamu, untuk hidup membawa orang-orang lain yang hidup di dalam kegelapan, kebodohan, ketidakmengertian, kebebalan, keusangan, untuk naik kepada pembaharuan dan menyesuaikan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Pagi hari ini saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk establish ini firman untuk gereja yang Tuhan kasih di Timor Leste ini. Saya berterima kasih kepada hambanya yang mempercayakan mimbar ini dan kepada Bapak Ibu Dubes yang bersedia duduk untuk mendengarkan mulut bayi ini. Saya berterima kasih sekali dan kita akan sama-sama berdiri. Saudara syukuri hidup yang Tuhan berikan kepada saudara sampai detik ini. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah